Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinan, dan untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tubuh menjaga tekanan darah, pengaturan pernafasan itu gimana cara kerjanya, dan adaptasi saat kita berada di ketinggian yang tinggi, dan bagaimana semuanya dilakukan secara otomatis karena kita merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama itu ada tekanan darah. Tekanan darah ini berubah-ubah seperti saat berdiri atau saat duduk atau saat olahraga, ini semua berubah-ubah. Dan perubahan ini dimungkinkan oleh salah satunya ada baroreseptor yang tugasnya secara sederhana adalah mendeteksi perubahan tekanan darah dan membuat laporan ke otak. Nah, jika tekanan tersebut rendah, baroreseptor ini akan memberitahukan otak untuk supaya jantung berdetak lebih cepat untuk menaikkan tekanan darah. Dan juga ada RAAS, itu mengatur keseimbangan cairan di tubuh. Dua sistem ini sangat menakjubkan menurut saya. Selanjutnya ada regulasi pernafasan, di mana sejak video ini dimulai, saya yang membuat dan penonton sudah bernafas banyak kali, dan ini semua dilakukan secara tidak sadar, yang sangat menakjubkan menurut saya. Ini dilakukan di pusat pernafasan yang berada di batang otak. Yang salah satu hal lain yang mengaturnya ada kemoreseptor yang sensitif terhadap CO2, yang saat terdeteksi CO2 lebih tinggi akan menaikkan frekuensi pernafasan yang menyebabkan hiperventilasi. Dan ini itu menakjubkannya, subhanahu wa ta'ala itu masih bekerja saat tidur bahkan. Jadi kita bahkan tidak perlu melakukannya secara sadar dan masih bekerja. Ini sangat luar biasa menurut saya. Dan saat ketinggian, ini hal yang ketiga yang ingin saya bahas, saat udara berkurang dan oksigen tipis, tubuh itu mencari solusinya menarik, bahkan bisa bekerja itu menarik banget. Jadi kemoreseptor yang ada di tubuh itu mendeteksi oksigen turun dan menyebabkan hiperventilasi. Dan jika ini berlanjut setelah berhari-hari, akan terjadi produksi hormon eritropoietin. Ini menyebabkan produksi sel darah menambah. Selain itu juga menambah kadar 2-3 BPG. Ini juga menyebabkan oksigen lepas lebih mudah dari hemoglobin, yang menyebabkan sel mendapatkan oksigen lebih banyak. Semua ada. Yang terakhir juga ada angiogenesis, jika berkelamaan akan menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah baru. Dan subhanallah, menurut saya bahwa satu masalah ini memiliki berbagai solusi, semuanya terjadi secara sendiri-sendiri. Jadi mungkin itu saja yang ada saya bahas di video ini. Saya kagum terhadap ciptaan Allah ini, dan ini belajar fisiologi itu merupakan salah satu cara paling konkret untuk merasakan kebesarannya Tuhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.